Ini ada suatu sistem perpipaan. Ini adalah air, kemudian ini adalah pipa masuk ke pompa air. Pompa air dialirkan ke pipa yang panjang ini. Nah, nanti kalau sudah pompa sudah dinyalakan, nanti air akan tersedot dari sini ke sini keluar. Nah, kemudian ini ada switch. Berarti ini posisi on, ini posisi off. Nah, kalau ini saya angkat ke atas klak itu berarti dia on. On artinya pompa nyala, dia menyedot, menghisap air dari sini kemudian didorong keluar ke sini. Nah, ketika ini switchnya saya off kan klak, maka pompa berhenti berputar seperti itu. Nah, kemudian kita pasang alat ukur tekanan pressure gauge itu antara yang dekat yang pipa keluar ini, pasang di sini, dan juga di sini, di dekat dengan output pompa. Ini input pompa, ini output pompa, atau ini suctionnya, ini discharge pompanya. Nah, kenapa kita pakai sistem seperti ini? Nah, ini kita bisa gunakan untuk menjelaskan fungsi dari induktor. Kenapa dia bisa menyimpan tegangan. Nah, untuk menghubungkan sistem pipa ini dengan sistem elektrik yang di sini, maka kita bisa analogikan seperti yang kita tadi bahas, bahwa pipa ini yang panjang ini itu adalah sebagai induktor karena fungsinya mirip ya. Jadi pipa ini adalah induktor, kemudian pompa air ini anggaplah sebagai baterai yang memberikan tegangan. Kemudian pressure gauge ini adalah voltmeter karena dia mengukur dua titik ya. Voltmeter, kemudian tegangan itu tekanan. Karena pompa itu menghasilkan tekanan ke air dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, maka itu fungsinya sama dengan baterai, di mana baterai itu memberikan tegangan sehingga ada arus yang mengalir. Sebelum kita bahas cara kerja sistem ini, maka akan terlebih dahulu saya jelaskan mengenai cara kerja pressure gauge. Ini pressure gauge ya. Pressure gauge itu fungsinya adalah mengukur beda tekanan antara satu titik dengan titik yang lain. Lagi-lagi pressure gauge itu mengukur perbedaan tekanan antara satu titik dengan satu titik yang lain. Nah, pressure gauge ini fungsinya sama dengan voltmeter, di mana voltmeter itu mengukur dari satu titik, dalam hal ini positif baterai dan negatif baterai. Nah, sekarang bagaimana arah gerakan dari jarum pressure gauge ini? Saya contohkan seperti ini. Ini pressure gauge ya. Nah, anggaplah seperti ini. Ini ada titik 1, titik 2, ini ada tabung ya. Tabung, ini ada tabung 2. Ini adalah tekanan di tabung 1, tekanan di tabung 2. Ini posisi 0, ini posisi 0, ini posisi 0-nya. Jadi kalau misalkan P1 tekanan di tabung 1 itu sama dengan tekanan di tabung 2, maka jarum di pressure gauge ini menunjukkan 0 ke 0. Lalu misalkan kalau ini 0 ya, kalau P1 tekanan di tabung 1 itu anggaplah lebih besar dibanding dengan tekanan di tabung 2, maka jarum akan bergerak ke kanan gini. Nah, maka jarum akan bergerak ke sini. Ya. Sini. Lalu ketika P2 P di tabung 2 itu lebih besar dibanding dengan yang tekanan di tabung 1, maka ini akan kebalikan dari sini. Di awalnya tadi kalau yang ini P1 lebih besar dari P2, dia bergerak ke kanan. Maka kalau P2 ini lebih besar dibanding dengan yang P1, maka dia akan bergerak ke kiri.
ya. Ini kondisi 1, kondisi A ya, ini A, ini B. Ini kondisi A, ini kondisi B. Nah, saya ulangi lagi. Ketika tekanan di titik tabung 1 itu sama dengan tekanan di titik 2, tekanan di tabung 1 sama dengan tekanan di tabung 2, seimbang. Kalau seimbang dia menunjukkan 0. Ini. Kalau tekanan di tabung 1 lebih besar dibanding dengan tekanan di tabung 2, berarti ini akan mendorong jarum ke sana, ke atau arah jarum jam. Nah, sebaliknya kalau tekanan di tabung 2 itu lebih besar dibanding dengan tekanan di tabung 1, ini akan ke sini, maka mendorong jarum ke ini, berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu ya. Nah, ini sama dengan voltmeter. Kalau kita ini yang pro positif, ini yang negatif. Ini kabel positif kita taruh di positif baterai. Kabel hitamnya ini biasanya ini merah, ini hitam. Hitamnya itu kita taruh di negatif baterai, maka dia akan menunjukkan volt. Voltnya adalah positif. Katakanlah dia 5 volt gitu. Nah, kalau ini dibalik, jadi kalau baterai kita balik gini, ini positifnya, negatif ini dapat ini, maka ini nanti akan voltmeter akan mengukur minus 5 volt. Nah, ini mirip ya seperti ini. Asumsikan ini dia plus, maka ini adalah minus. Nah, prinsip kerja ini nanti kita akan gunakan di sini.